Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafiq Kersyam, Prodi Pariwisata Syariah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari pendidikan anti korupsi, yaitu UAS pendidikan anti korupsi. Pertama, nomor 1, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Baik, langsung saja. Pendidikan anti korupsi itu ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi dan meningkatkan kesadaran awareness terhadap segala potensi tidak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindakan korupsi, tidak melakukan penipuan sekecil apapun itu. Tujuannya itu, tujuan praktis ini bila dilakukan bersama-sama dan kerjasama akan menjadi gerakan maksal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dan dari ancaman dan dampak korupsi apapun itu. Nomor 2, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Adapun pendekatan kurikulum pendidikan anti korupsi secara tidak langsung ini telah dibahas dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan. Pemberantasan korupsi tidak hanya bisa ditegakkan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga pendekatan yang bersifat mencegah, yaitu penanaman nilai religius dan nilai moral. Adapun implementasinya yaitu strategi untuk implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dapat dilakukan melalui penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang bertransparan, profesional, dan akuntabel. Kedua itu penerapan strategi pembelajaran dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran tersebut. Nomor 3, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Adapun bagaimana cara menerapkan pendidikan anti korupsi, yaitu pertama, pendidikan ekstrakurikuler khusus. Kedua, memahami manfaat disiplin, apa sih itu disiplin. Ketiga, mengidentifikasi karakter disiplin. 4, melakukan kontrol diri terhadap tindakan disiplin. 5, memahami dampak perilaku terhadap disiplin. 6, memahami manfaat berbuat jujur. 7, mengidentifikasi karakter jujur. Sebutkan nilai-nilai dalam pembentukan karakter. Adapun nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan meliputi yaitu jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan rasa ingin tahu, semangat dalam kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab terhadap apapun hal yang dilakukan. Dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu membuat kebijakan berdasarkan pada kepentingan umum atau bersama. Kedua, melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran atau jujur dan berani. Ketiga, melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Adapun yaitu pertama, sosiologi, yaitu menepati janji atau tanggung jawab, tidak nepotisme atau adil dan mandiri. Dan selanjutnya ekonomi itu melakukan persaingan secara sehat atau tanggung jawab, jujur, dan kerja keras dalam melakukan tanggung jawabnya. Kedua, tidak menyuap, jujur atau disiplin. Tiga, tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Hukum, yang pertama itu tidak melakukan penggelapan dana, pajak, barang, dan sebagainya, jujur dan bertanggung jawab. Kedua, tidak melakukan pemalsuan dokumen, surat tanda tangan, dan sebagainya. Ketiga, tidak melakukan pencurian dana, barang, waktu, ukuran yang merugikan pihak lain, dan sebagainya. Maksud dari semua ini yaitu kita harus tetap bertanggung jawab, jujur, dan kerja keras dalam melakukan apapun itu tanggung jawab kita. Tujuan pendidikan anti korupsi itu kesetaraan, kebersamaan, komitmen,
konsekuensi, kepemilikan, hemat, bijaksana, ikhlas, berbagi, rajin, sportif, tanggung jawab, disiplin, jujur, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, dan berani, dan yaitu terakhir peduli.